kabarnya hari ini? Jadi yang mana nih? Ibu ulang, gimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah. Udah pada sarapan? Udah. Oke, tadi sesi sebelumnya sama siapa? Pak Bagus. Bahas apa? Bahas apa? University. Berarti bahas planning masa depan ya? Oke, sekarang kita mempersiapkan masa depan ya. Ya, kita belajar mempersiapkannya pakai ilmu fisikanya dulu. Karena kan kalian butuh ini untuk ke UNIF. Tapi sebelumnya, kemarin kita belajar tentang apa nih? Ibu udah nampilin, ada yang masih ingat ini apa? Apa ini? Iya benar, hukum Faraday dan hukum Lenz. Oke, yang dibahas di sana apa? Aliran magnetnya. Oke, medan magnetnya. Gimana sih medan magnetnya? Medan magnetnya bisa Menghasilkan listrik. Oke, kemarin yang kita cek dia taunya ada listrik atau enggak, gimana ya? Oke, ini digerakkan ke kumparannya. Maaf, macet nih. Oke, ada yang nyoba ternyata. Boleh dicoba di virtual masing-masing ya. Ini macet guys. Oke, ini ya. Terlihat kalau dia diam, apa yang terjadi? Nggak ada. Ketika ditarik? Ada. Berarti dia bisa menghasilkan listriknya kapan ya? Satu dong. Oke, silakan. Oke, ketika magnetnya bergerak. Kalau magnetnya nggak bergerak, nggak ada arus. Jadi gimana caranya supaya dia bisa menghasilkan listrik? Magnetnya diinduksi ke kumparan tadi. Apa? Pelan-pelan, satu-satu. Magnetnya harus bergerak terus. Agung tadi mau nambahin? Itu Bu, magnetnya diinduksi ke kumparannya tadi. Diinduksikan. Induksi itu apa sih? Ya gitu. Ya gitu. Ada yang punya bahasa lain, induksi itu apa sih? Mengkoneksikan atau didekatkan dengan si kumparan, antara si magnet dengan kumparannya. Kalau kemarin kita pakai lampu atau pakai voltmeter? Wow, yang kalian praktikum pakai yang mana? Voltmeter, ya. Ketika dia dimasukin, ada. Terus ketika dikeluarin, beda nggak arahnya? Beda. Oke, penerapannya ada di mana kemarin? Di lampu sepeda ontel. Sepeda ontel. Apa namanya? Dinamo. Ya, nah dinamonya itu yang jadi salah satu ya magnet light kalau kemarin masih ingat ya. Salah satunya. Nah, hari ini kita bakalan belajar lanjutannya. Oke, lanjutannya ada. Kalian udah baca yang udah Ibu share? Udah, bentar. Koneksinya. Oke, Ibu share udah di ini ya, di Google Classroom-nya. Udah di-download semua LKPD-nya? Udah. Bahan bacaannya udah dibaca? Belum. Videonya udah ditonton? Udah. Jadi kita bakalan belajar apa hari ini? Trafo. Trafo itu apa sih? Iya, tahu. Transformator. Apa itu transformator? Trafo itu Ya. Siapa? Refki. Boleh, Refki. itu sebuah alat untuk menaikkan arus listrik atau menurunkan arus listrik. Oke. Ada yang punya bahasa lain? Oke, ditambahin. Jadi dia bisa menurunkan arus listrik atau menurunkan arus listrik pada arus bolak-balik. Kalau di arus searah bisa nggak? Nggak bisa di arus searah. Oke. Nah, ini aplikasinya kalau udah pada nonton ini ada di sini nih. Ada di sistem tenaga listrik. Jadi hari ini kita bakalan belajar ini, tapi sebelumnya kita ice breaking dulu. Oke. Ibu minta bantuan. Imam atau Zaki? Hah? Imam atau Agung? Zahid? Imam. Beneran Zahid? Enggak.
Oke, Imam? Oke, Imam, maju. Biar lebih semangat ya. Boleh dong semuanya berdiri. Goyang-goyang dikit ya, biar nggak ngantuk ya. Ya, diikutin. Udah ada yang tahu tarian Dino ini? Ini lagi viral-viralnya banget loh. Belum? Oh, berarti di kalangan anak ibu aja kali ya. Oke, silakan dimulai ya. Ada suaranya nggak? Kok nggak ada suara aja? Oke, ntar. Iya, udah tadi dia nggak mau. Gimana lah? Ini. Udah full ini. Enggak, di pengaturan. Oke, bentar ya. Speaker. Oke. Thank you. Oke, terima kasih bantuannya. Boleh duduk kembali. Nah, kita ulang atau lanjutin aja? Ulang. Kalau ulang berarti Ibu repost. Oke, silakan. Semangat banget Rifki. Oke, thank you. Silakan duduk kembali. Nggak diulang ya, nggak diulang. Nggak. Cukup. Cukup guys, cukup. Ya, maksimal banget ya kalian nari ya. Oke. Ini udah, terus kita bakalan kesini dulu. Ibu pengen kalian tahu, oh di mana sih aplikasinya gitu ya. Ini iklan, kita iklannya lewatin dulu. Oke, sebenarnya ibu udah download ini, tapi karena tadi laptopnya bermasalah, jadi perlu di loading ulang. Nah, ada yang tahu bagaimana kita bisa menikmati listrik PLN? Gimana sih dari PLN yang besar banget gitu ya, dia punya kotak-kotak besar. Kalau kalian lihat itu seperti kotak-kotak, itu apa isinya? Ya benar, itu adalah sumber listriknya. Di sana ada trafo, ada berbagai macam alat listrik. Tapi gimana bisa sampai ke rumah kita? Melalui tiang-tiang di jalan, tiang listrik. Itu kan Bu, kalau dari PLN-nya sendiri yang dari sumbernya itu kan besar tegangannya. Kalau bisa disalurkan ke rumah-rumah warga itu pakai trafo step down Bu. Jadi dari yang besar ke kecil, jadi itu Bu. Oh, jadi dia nggak langsung ya yang besar sekian ribu atau sekian megavolt langsung drum masuk ke rumah, enggak? Oh, jadi dikecilin dulu. Pakai step down. Ada trafo step down. Terus dari kalau ke perusahaan kan mungkin lebih gede-gede lagi ya. Itu pakai yang mana tuh? Step up. Berarti ada 2 trafo yang udah kalian dapat ya. Ada trafo step up sama trafo step down. Itu masuk jenis trafo yang mana sih? Kan trafo ada 2 jenis ya aslinya ya. Ideal dan non ideal. Kalau dalam real kita itu masuk yang ideal atau yang non ideal? Non ideal. Kenapa nggak yang ideal? Kan perfect tuh, sempurna gitu kan. Bagus. Di dunia ini belum ada Bu untuk yang ideal itu sendiri. Oke, kenapa nggak ada? Karena optimalisasi itu belum ada yang hambatannya Bu. Oh, oke, good. Karena dia punya hambatan ini yang akan mengambil panasnya tadi ya, jadi nggak bisa ditransmisikan 100%. Oke, kita lihat dulu, kita tonton dulu bagi yang belum nonton. Udah, alhamdulillah kalau udah. Bagus banget, berarti udah 1 langkah lebih maju nih. Oke, silakan ditonton dulu. Pernahkah teman
surya. Pada dasarnya, semua pembangkit listrik tersebut berprinsip merubah energi potensial sumbernya menjadi energi listrik. Selanjutnya, energi listrik yang dihasilkan tersebut memasuki tahap transmisi, dimulai dengan merubah voltasenya melalui transformator step up menjadi 150 kV atau sering disebut dengan tegangan tinggi, dan 500 kV yang disebut juga dengan tegangan ekstra tinggi. Tahukah teman-teman, kenapa tegangan harus dinaikkan menjadi 150 kV atau SUT dan 500 kV atau SUTET atau SUTET? Hal ini dilakukan untuk mencegah tegangan drop karena tegangan listrik tersebut akan melewati jarak yang relatif jauh, bahkan bisa mencapai ratusan kilometer. Selain itu, dengan menaikkan voltase, maka arus yang dihantarkan menjadi lebih kecil. Ingat kan, hukum daya sama dengan voltase kali arus. Masih ingat kan? Dengan arus yang relatif lebih kecil, maka luas penampang kabel yang dibutuhkan juga lebih kecil, sehingga biayanya dapat ditekan menjadi lebih murah. Melalui jaringan SUTT dan SUTET tersebut, tenaga listrik ditransmisikan menuju gardu induk, di mana di gardu induk tersebut tenaga listrik akan diturunkan dan stabilkan oleh transformator step down di voltase 20 kV atau yang disebut dengan tegangan menengah. Tegangan 20 kV tersebutlah yang akan masuk pada tahap distribusi menggunakan tiang beton 13 meter dengan menghantar kabel A3C tanpa kulit atau kabel A3CS dengan kulit atau kabel MVTIC yang merupakan singkatan dari medium voltage twisted cable. Listrik 20 kV tersebut akan melalui proses step down oleh transformator yang terpasang di tiang TM atau disebut sebagai gardu distribusi. Setelah melewati gardu distribusi, listrik telah bertegangan 220 volt berdasarkan ukuran fasa dan netralnya atau 380 volt berdasarkan fasa ke fasa yang disebut sebagai listrik tegangan rendah atau TR. Listrik TR inilah yang akan didistribusikan melalui tiang 9 meter yang sering kita temui di lingkungan sekitar rumah kita. Dari tiang TR ini dapat langsung disambungkan ke rumah kita. 220 volt untuk listrik rumah satu fasa dan 380 volt untuk listrik rumah 3 fase. Demikian penjelasan singkat mengenai sistem tenaga listrik di Indonesia. Semoga bermanfaat. Oke, jadi gimana tuh listriknya bisa ngalir ke rumah kalian? Ada yang bisa memberikan gambaran dari videonya yang udah dijelasin dan juga materi yang udah kalian baca? Oke, silakan Zizkia. Jadi dari sumbernya itu tadi Bu, nanti dia di set up dulu dan memakai trafo set up tadi. Terus itu untuk yang transmisi Kak, dari tower Bu, itu kan jauh Bu dari tower makanya butuh step up, butuh tegangan yang besar untuk melewatinya. Juga ketika menggunakan trafo step up, arusnya jadi lebih kecil Bu, sehingga kabel yang dibutuhkan juga lebih kecil sehingga biayanya juga dapat ditekan. Nah, untuk ke tiang-tiang rumah warga itu yang lebih kecil, dari tower ke tiang-tiang lebih kecil itu menggunakan trafo step down Bu. Nah, untuk menurunkan tegangan listrik tersebut. Nah, dari situlah baru didistribusikan ke rumah-rumah warga Bu. Oke, good. Nah, bisa disimpulin banget Kak. Bagus. Ada yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin? Enggak, ternyata ini berpengaruh dengan biaya produksi dari si PLN-nya tadi ya. Jadi bukan sekedar kita pakai trafo, terus dia langsung jalan aja enggak. Ternyata juga menggunakan ada mempertimbangkan hambatan listriknya tadi kayak yang dibilangin oleh si Zahid gitu ya. Jadi karena kabelnya panjang banget, jadi ditekan gimana caranya kabel yang panjang ini memakan biaya yang seminimal mungkin gitu. Oke, kita bakalan belajarnya tentang yang selanjutnya. Kalau kabel kalian udah dapat di materi semester 1 tentang hambatan jenis ya. Kita udah belajar tentang itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang trafonya. Di meja kalian itu udah ada beberapa alat praktikum. Oke. Yang akan kita pelajarin, tapi sebelum ke sana kita bakalan buka LKPD kalian dulu. Tujuannya apa sih kita belajar hari ini? Oke. LKPD-nya udah di-download? Sudah di dalam Google Classroom kalian masing-masing ya?
Jadi kalau belum di-download dulu karena takutnya nanti terkendala di koneksi. Jadi hari ini kita akan mengidentifikasi ciri khas dari transformator, ciri khasnya apa, terus efisiensinya. Karena kan tadi kalian udah nyebutin bahwa ada 2 jenis, ada yang ideal, ada yang non ideal. Oke, kita bakalan pakai yang 2 praktikum ini, terus kalian akan nentuin yang mana yang idealnya, yang mana yang non idealnya. Landasan teorinya juga udah Ibu tampilin di sini. Ini kurang lebih yang gambaran tadi ya, yang kalian lihat di video. Jadi ada PLN-nya, PLTU-nya, terus dia dialirin sekitar 12 kV, terus dinaikin. Di step upin dulu, biar aliran listriknya bisa sampai ke tiang listrik yang 9 meter ini tadi. Baru di step down kan, baru masuk ke rumah ya. Oke. Sebelum ke sana, lebih enaknya kita tonton dulu gimana sih kita bakalan praktikum hari ini. Ada yang sudah nonton ini praktikumnya? Udah? Oke. Oke, nanti bakalan disusun seperti ini ya, Ibu cepetin aja karena kalian udah nonton. Multitesternya udah ada? Oke, multitesternya ada. Kita nggak pakai papan PCB, tapi kita menggunakan kabel penjepit buaya yang ada di kalian. Bedain warnanya, ada yang merah, ada yang hitam ya. Oke, ada 4 kabel di meja kalian, silakan dicek apakah 4 kabelnya udah ada semua, beneran 4? Udah? Oke, terus kita punya kumparan. Ada kumparan, ada yang 600 lilitan, ada yang 1200 lilitan. Udah dihubungkan, ini nanti bakalan dihubunginnya. Oke, maaf. Ini naik ya. Oke. Ini bakalan dihubungkan. Ini gimana sih? Maaf ya, bentar. Nah, dihubungkan seperti ini ya. Udah dihubungkan seperti itu? Oke. Kalau udah, nah nanti di masing-masing trafonya kita mulai dari yang 600 dulu. Yes, come in, Ilham. Waalaikumsalam. Hai. No. Kelas Kapten, Pak Adi calling for you. Oke. Ya. Oke, silakan dilanjutin dulu. Udah ya. Nah, ini udah dihubungin seperti ini lilitannya, kumparannya. Udah. Kalau udah, nah kita pakai multitester. Multitesternya dicek dulu. Kalian bisa cek multitesternya hidup atau enggak. Pertama, hubungkan multitesternya ke AC. Ke AC, kita pakai tegangan berapa kalau di rumah-rumah, Nak? 220, ada yang 210 gitu ya. Nah, kita atur sampai ke settingnya 250 dulu. Kita mau ngecek nih, multitesternya bagus atau enggak. Udah? Oke, kalau udah silakan coba dihubungkan ke saklarnya yang di bawah. Kalau misalnya dia nyala, berarti multitesternya bagus. Kamu hubunginnya ke sana? Bisa kah situ? Kita hubungin ke ini dulu aja, ke kontak yang di sini. Yang di bawah tuh, dicoba dulu. Kira-kira terlihat nggak? Bergerak nggak dia? Bergerak, Bu. Bergerak. Oke, berarti berfungsi ya. Oke. Kalau udah berfungsi semua multitesternya, bisa? Oke, kalau sudah, sekarang satu yang 600 tadi kalian hubungkan ke catu daya. Kalian pakai gunain kabel merah dan kabel biru, kabel merah dan kabel hitamnya. Ke catu daya dulu, catu daya dulu.
ke AC ya. Ke AC. Oke, satunya lagi. Oke, udah? Jangan dihidupin dulu catu dayanya. Nanti. Udah, itu yang dihubungin ke 600. Terus yang 1200 ya, hubungin juga pakai penjepit buaya yang sisanya. Penjepit buaya yang sisanya tadi. Nah, itu dihubungkan ke multitester ya. Multitesternya dihubungkan ke arus AC. Ya. Udah? Nah, ini trial dulu ya. Nanti kalau kalian pas praktikum, kalian langsung ambil datanya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, silakan di-on-kan catu dayanya. Dah. Terus diarahkan. Coba digunain yang voltasenya ditingkatin sedikit demi sedikit. 3 volt, 6 volt. Kalau yang pakai 6 ya. Ada yang kalau yang sebelah sana kalian berapa? 2 dan 4. Ya, 4. Bergerak nggak? Bergerak. Oke, nah nanti datanya diambil. Kalian udah tahu ya cara ngambil data untuk multitester? Udah? Gimana caranya? Ada yang masih ingat? Cara ngambil data untuk multitester gimana coba? Pertama tuh rentangnya dulu. Rentangnya dulu. Oke, rentangnya AC itu dari 0 sampai 10. Terus dihubungin ke skalanya yang berapa tadi? Skalanya 250 volt. Oke, terus bagi 10. misalnya kita dapat hasilnya 4. Oke guys, listen please. Kesini dulu biar tahu caranya. Misalnya kita dapatnya 4. Terus gimana caranya kita mengukur nilainya? 250 dibagi 10 dulu. Nah, yakin 250 bagi 10? Iya, habis itu dikali 4. Oke, berarti nilai voltage-nya nanti itu skala yang ditunjuk berapa? 4 per skalanya totalnya 10 dikali dengan skala yang kalian atur. Ya, jadi 250. Jadi 250-nya nanti dibagi dengan 10 baru dikali dengan 4. Nah, ini nilai yang kalian dapat untuk voltage-nya. Ini VP atau VS? VS, benar. Ini yang hasil keluarannya, ya. Kalau VP-nya yang mana? PP-nya yang masuk 200 Di dayanya. Iya, yang di catu daya yang kalian atur. Iya, kalau dia 6 berarti di sini juga 6 volt. Jelas? Oke. Sekarang dibalik. Tadi udah tuh yang 600 sama 1200, sekarang dibalik. Yang ke catu daya itu yang 1200, yang ke multitesternya yang 600. Terus dicek lagi. Oke, jelas ya caranya ya? Oke. Oke, Nak. Any question? Ada pertanyaan nggak? Belum? Oke, kalau belum, nah nanti data kalian data yang praktikum tadi, kalian masukin ke LKPD. LKPD-nya ada 2, Bu. Oke, ada pengamatan 1 pada saat NP-nya lebih besar daripada NS. N itu apa sih? jumlah lilitan. Oke, jumlah lilitannya lebih besar daripada jumlah lilitan sekunder. Yang primernya yang mana? Yang di catu daya atau yang di multitester? Primer yang di catu daya. Sekunder yang di multitester. Oke, dengerin ya. Yang tabel pertama ini yang hasil dari praktikum kalian. Iya, di input aja lagi, masuk lagi. Terus yang kedua, nah ini yang kita pakai virtual. Oke, jadi nanti yang praktikum itu yang pertama. Kalian bikin aja keterangannya di sini. Ini praktikum, yang bawah baru virtual. Yang ini juga sama. Yang pertama itu yang praktikum, yang kedua virtual. Cuman bedanya ini yang dibalik, NP-nya lebih kecil daripada NS. Untuk yang praktikum aman? Aman. Nggak ada pertanyaan? Aman. Oke, sekarang kita masuk ke virtualnya. Udah diakses Levi fisiknya? Usahakan pakai bahasa English atau Indo.
Indo ya. Kalau kalian bisa bahasa Jerman, silahkan ditranslatekan ke bahasa Jerman ya. Gak apa-apa, nggak usah pakai translator kalau bisa. Kalau ibu nggak bisa. Oke, dibaca dulu petunjuknya. Dia bilang di sini adalah trafo ideal ya. Nah, praktikum kalian masuk yang ideal atau non ideal kita belum tahu. Nanti diatur lagi. Oke. Nah, di sini ada NP dan NS-nya. Nanti kalian atur dengan perbandingan yang sama dengan di praktikumnya. Terus untuk yang ini UP itu adalah voltase. Nah, voltasenya usahakan sama dengan di catu dayanya. Jadi kalau di praktikum kalian gunain yang 6 volt, berarti ini juga diatur. Nah, tinggal ditarik nih sampai ke 6 volt gitu. Terus nanti NP sama NS-nya kalian atur aja berapapun nilainya ya. Tapi perbandingannya harus sama ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti ketika kalian melakukan ini, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengambil data secara praktikum. Terus sisanya grup kalian balik ke kelompoknya masing-masing, ke grup kecilnya masing-masing ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Oke. Kalau udah jelas silahkan dikerjakan. Excuse me for leaving class is suddenly from academic team because I wanna go to outside from Expo Benda dan Batam. Only you? Oh, oke. It's okay. Aduh, apa sih dia? Mana ini? Enggak apa-apa. Dia ini. Ya Allah. Tunggu diizinin baru bisa masuk. Oke, udah? Hati-hati ya gunainnya ya. Masing-masing grup ambil data ya. Oke, untuk yang tabel ini usahain sama. Kalau kamu ngambil 12, berarti ini juga 12. Coba dicek di Levi fisiknya maksimal berapa voltage-nya. Mana tadi? Transformator. Buka di Google Classroom-nya tadi. Di sini ada di linknya. Transformator praktikum. Terus coba buka yang atasnya lagi. Nah, itu transformator. Nah, Levi fisik ada, Ibu langsung arahin. Ini ideal transformator. Ini kalau misalnya bingung dengan cara pengerjaannya, kalian bisa buka video yang tadi udah Ibu share ya, tentang cara praktikumnya seperti apa. Kalau instruksinya tadi masih kurang jelas. Loading. Setahu Ibu dia nggak sampai 12 tadi. 10 maksimalnya. Berarti jangan sampai lebih dari 10. 9. Ya boleh 9. Coba ini. Yang ini yang kamu drag, kamu atur. Ya 10 ya berarti ya. Ya jangan sampai ke 12 berarti. Dicatat dulu aja nanti baru dihitung. Masing-masing grup nyatet ya. Ya silakan. Oke. Ayo, tadi yang pertama itu untuk yang praktikum ya. Yang kedua baru yang virtual. Bisa? 4,4. Dihitung aja, buat aja dulu skalanya 4,4 per berapa? 10 ini kan ini skalanya.
ke skala besarnya, berarti 4,4 per 10 baru dikali 10 langsung oh aja. 10 ya udah. Itu 10 apa 10 mikro? 10. Oh iya udah 10. Nah, 4,2 4,4. Kalau nggak kebaca di multitesternya, kalian atur ya, yang tombolnya itu ke bawah atau dikecilin atau dibesarin gitu. Gimana yang ini? Jadi Bu hasil tadi Bu yang setup 20 kalau untuk di virtualnya itu 18. Nah, yaudah nanti kan beda tuh. Nah, tinggal kalian lihat kenapa beda. Jadinya lebih melebihi virtual atau enggak? Melebihi. Iya, Bu. Kok bisa? Yang virtual berapa? Virtual Perbandingan 50 sampai 100 Heeh. sama. Nah, ini Bu 9 sama 18. Ini 9 sama 20. Ini hasil yang 1 18. tidak. oh, Berarti kan 20 untuk di virtual test 18. Seharusnya 9. itu tinggal dicek kenapa bisa beda gitu kan. Apakah hasilnya kan ideal? Kalau ideal berarti kan biasanya nggak melebihi itu idealnya itu. Kurang dari itu atau sama. Ini berarti terada. Itu lebih kenapa lah kira-kira? Coba dipikirin kenapa ya? Kok bisa ya? Berarti dia efisiensinya lebih dari 100% dong. Kalau misalnya ini. Nah nanti coba dicek kan udah tuh ibu bagi di bahan bacaannya kan. Gimana cara baca? Nah ini cara mencari efisiensinya seperti apa? Kan kalau secara teori dia melebihi 100% atau enggak? 0,8. Seharusnya enggak kalau secara teori realnya itu kan. Nah, Tapi hasilnya Hasilnya lebih enggak itu? Kan belum tahu, 0,8. lihat. mana Res? Kayak iya I-nya. 0 step dan-nya 0,8. Step nya 8 0,8 per berapa? per Ini per berapa sini? AC. AC yang bawah ini kan, Bu? Kak. AC itu yang merah. Nah, nih. Tapi 205. ini untuk yang 10 aja, Bu. Iya, berarti kan ini nih. Kok 0,8? Kamu baca yang mana? Yang bawah ini, Bu. Jangan, yang AC nak. Nih, Oh, AC voltnya. berarti ulang lagi. Iya. Nah, Oke. Gimana? Yang ini? Kenapa? Nggak bisa, diturunin coba. 5 kan berarti. 5. Kamu pakai skala yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang merah. Kalau yang merah skalanya 0 sampai 50 dong. Nah, 0 sampai 50 berarti berapa? 5 garisnya, Bu. Garisnya 5. 5 per 5 per 9 kali 210. kok 5 per 9? 5 per 9 dikali 250 ini ya, Bu. enggak. Kan dia bacanya gini, ini 5 per ini totalnya berapa? 250 dibagi. Itu yang Ibu tampilin tuh kan 4 per 10 bagi 250, bukan yang ini. Ini siapa tadi? PP atau VS? VP gitu. Itu untuk VS-nya nyarinya. Makanya dibuatnya VP sama dengan satu dayanya. Berarti 5 per 250 dikali 255. Itu. 4,5. Ya. Kenapa? Gitu. Karena nggak sempurna. Karena nggak sempurna. Coba dicek efisiensinya kan di bawah sudah diminta untuk ngecek kan. Coba baca LKPD-nya. Oke. Untuk data praktikumnya udah diambil semua? Data praktikumnya udah? Oke. Kalau data praktikumnya udah, silakan kembali ke kelompok kecilnya masing-masing, diskusikan bersama kelompok kecilnya. Oke. Silakan diskusikan bersama kelompok kecilnya. Ya. Udah? kita dapat arus Hmm? dapat arus 100
Dapat arusnya, lihat dari situ aja. Ke ampere meternya bisa. Coba Ibu lihat. Coba cek multitesternya. Nah, ini ampere meternya kalian dapetin dari sini. Ini nih, ada DC AC. Nah, ini ampere meter kan miliampere. Iya. Nah, ampere meternya kalian cari di sini. Gitu. Berarti nyari Ya. ampere juga, Bu, ya? Iya, nyari ampere juga berarti. Oke, kalau efisiensi itu datanya ada arus ya. Nah, arusnya tinggal kalian arahin multitesternya ke ampere meter yang AC. Di multitesternya ada ampere meter. Nah, ini kan ampere meternya tinggal diarahin ke AC. 2,5. Itu voltase. Nah. Ini jatuhnya. Nih ampere yang bawah berarti. Gitu. 1 Bu, ya. 0,5. 0,5. Besar. Ini kan 5. Ya ada 10. Kalau yang di virtual kalian bisa lihat di kekuatan transmisi. Kekuatan transmisinya. Lihat aja di kekuatan transmisinya arus IP-nya berapa. Berarti IP-nya nanti kan sama, tinggal yang IS-nya aja. Lihat yang di multitester sama atau enggak. Nanti yang IP-nya lihat yang di virtual ya. Untuk bagian virtualnya Bu, kita perlu mencari efisiensinya juga nggak Bu? Perlu kan nanti analisis, kan kalian analisis. Oh buat arus Bu, yang virtualnya. Virtual kan mana virtualnya? Di apa multitester nantinya. Kalau ini kan udah dapat. Oke, untuk efisiensi aman? Hah? Apa? Kalau misalnya ngecek ini, Ngecek arus ya? ya Bu, kalau Boleh. misalnya ini kan 6 kan, Bu? Nah. Berarti harus outputnya 6 nih, Bu. Outputnya 6? Enggak dong. Iya, Kok Bu. outputnya Kan 6? misalnya kita ke AC 6. 6. Hasilnya harus 6-nya juga, Bu. Ya enggak sih? 6 volt tuh bukan 6. Oh, Bu. Kita mau ngecek bener atau enggak alatnya. AC-nya? Iya, Bu. Kan 6 itu maksimal. Kalau pada AC dia kan bisa naik turun. Dia maksimalnya 6, nanti dia naik turun gitu. Yang maksimal 6, minimal 6 gitu. Ini warnanya enggak, Bu? Ya bawa coba aja kalau mau nyoba. Gitu. Tinggal diukur skalanya berapa. Tapi dia nggak stabil kan gitu. Enggak, lebih dari 6, Bu. Soalnya ini 10 skalanya. Iya, bisa jadi 10. Bisa jadi lebih karena dia bakalan naik turun kan kalau AC. Kalau DC? DC stabil. Kalau DC nggak bisa. Nggak kebaca dia. Karena kamu pakai skala AC bukan skala DC. DC kan sini. Iya. Oke. Ya. Nah, IS-nya kamu buka yang virtualnya. Di sini tadi. Kekuatan transmisi. Nah, dapat dong IP-nya. Nah, IS-nya nanti kamu cek dari multitesternya berapa. Baru bisa tahu oh iya, efisiensinya berapa yang didapat. Oke? Nah, ini udah pisah grup ya. Silakan dipisah grupnya. Siapa? Grup 3 yang mana? Grup 4 yang mana? Ya kan mau diskusi. Diskusi per grup, ya nggak? Ini udah praktikumnya. Kalau udah hasil praktikumnya silakan dipisah grupnya. Grup 3 mana, grup 4 mana? Jangan yang AC, yang ini. Yang ini kan? Berarti Yang ampernya itu samain aja dengan yang virtual sih. Samain aja, Bu. Nanti kan ini IS-nya, yang kamu lihat ini kan IS-nya. Oh iya. IS-nya berapa? Ya? IS-nya dicatat dulu berapa dapatnya. Oke, yang ini aman? Kalau udah pisah grup. Siapa tadi? Ya dipisah. Kalau dipisah gimana tuh? Mundur, Tom.
Ya, dadah, pisah ya. Hati-hati ya. Biar lebih fokus ke grupnya masing-masing, ke grup kecilnya. Oh iya, perlu aja. Oke, silakan ngambil datanya, dianalisis datanya sampai 20 menit ya, sampai ke jam 9.35 ya, 9.40 ya, 9.40. Silakan dipisah dulu, ini grupnya yang mana? Ini grup berapa sama grup berapa? 5 dan 6. Oke, grup 5 silakan discuss dengan grup 5, grup 6 silakan discuss dengan grup 6. Ya, kalau campur nanti nggak efektif kalian. ...20 menit ya. Ini berdua aja? Satunya ribut, satunya Oke. Kamu pindah sini aja. Iya, kan abungnya pergi, kasihan. Sendiri dia. Menggunakan persamaan efisiensi. Kia, what's your pin? Where is Zaskia? Zaskia? Ini arahin ke ampere. Ini arahin ke ampere. Kan ini ampere. Hah? DC-nya. Iya. Kan Kita acak. arus, kan arusnya masalahnya. Tapi kita aja, Bu. Nggak apa-apa. seperti konferensi meja panjang. Ini apa? 0,25 kelihatan nggak? Ini apa? Gimana dia, Bu? Ya bebas, arahin dulu. Lah ini belum dihubungin, gimana kamu tahu nilainya? Enggak, Bu. Yang DC ini mana, Bu? Hah? Ini miliampere. Oh, ini, Bu. Oh, Bukan ini, Bu. DCP-nya, Bu. bukan voltase itu, volt. Kan kita mau lihat arus satuannya apa? Ampere. Ya ampere. Ini jangan diputar. Oh, tadi lagi putar, Bu. Jangan, itu untuk nyetarain ininya biar dia nggak ini. Itu sudah seru. Bergeser. Kamu harus muter ini nanti. Dia biar tepat ke 0 soalnya. Kalau ini kan nggak tepat ke 0 nih. Geser jadinya. Oh, gimana nih? Ini kan harus dibenerin lagi. Berarti ini sudah di setel atau belum? Sudah di setel. Oke, ini, Bu. Udah bisa tuh. Jadi dipasin ke 0. Udah, nah ini kamu arahin ke itunya. Ke lilitannya tadi, yang lilitan multitester. Berapa jadi dapatnya yang IS-nya? Hmm? Ini untuk nyari arus yang dipakai. Itu? Iyalah, otomatis kan virtual itu. Ini gimana, Bu? Berarti efisiensinya berarti. Iya, tinggal cari efisiensinya berapa. Ini sudah 0. Bener. Ya udah. Kalau mau lihat tuh jangan kayak gini Ki, tapi ini diletakin. Nah, kamu arahin ke sini gitu. Hah? Efisiensinya nanti ada 4 kan, yang praktikum 1, yang ideal 1, praktikum 1, ideal 1, itu kan. Kalian bolak-balik tadi. Gimana? Berarti 4 kali. Iya. Tapi masalahnya I-nya kan. Nah, I-nya arus primernya samain dengan yang di ideal transformator itu, IP-nya. IS-nya itu yang kalian cek melalui itu tadi. Tuh, ada satu orang deh yang ngelihat ke sana. Siapa? Coba di berapa dia dapat IS-nya? Iya, IP-nya itu aja 1 ampere. Kan voltasenya yang diambil berapa? 10 volt ya? Unitnya yang 600.
Iya, IS-nya berarti. Karena yang primernya kan pasti sama. IP-nya yang di virtual itu berapa? Bergerak nggak? Kalau nggak bergerak, naikin. Coba dibesarin skalanya. Kebesaran. Udah? Awas pelan-pelan, Ki. Ya Allah, Ki. 0,25. Nah, 0,25 per berapa skala utamanya? Skala utama yang mana? Kamu lihatnya yang mana coba, Ki? Kamu lihatnya yang mana? LI ya, Bu? Yang mikro nih, mikro ampere. Ini kan volt kalau LI, ya benar LI. Berarti jadi berapa nih? Nggak gerak. Nggak gerak, naikin lagi. Naikin lagi. Oh, terlalu besar berarti. Iya, dia antara 25 sampai 2,5. Nggak bisa dia. Nggak gerak. Iya, terlalu ini. Dia antara 25 mili ampere sampai 2,5 Meter. iya, mili itu 2,5 sampai ke 25 batasannya tuh, antara itu. Berarti dia lebih besar dari 2,5. Tapi tapi dia lebih kecil dari 25 mili gitu. Karena kalau 2,5 dia kentangnya kan kecil, ini kan makin lama makin kecil kan. Berarti dia nggak kebaca di situ. Kebaca ya, Bu? Coba pakai multitester satunya. Di sana ada multitester lagi. Apa? Efisiensinya itu persenan bukan? Iya, persen jadinya. Hasilnya gini, Mbak. Berarti Ini nggak usah dibagi dua. VS-nya berapa? Ini Bu 5 5. IS-nya 0,50. 0,5 dari virtual ya. Mana virtualnya coba lihat. Ya Nabi. Mana? IS-nya 0,5. Terus 10 VP-nya benar, IP-nya. Oh, VS-nya 5. Itu berapa coba? VS-nya. Oh iya 20. Nah, iya, merah dengan merah, hitam sama hitam. Ini itu deh. Enggak. Enggak ke sana. Ke sini. Nah, gitu. Coba dulu ya. Di bawah LKPD-nya itu ada pertanyaan ya yang harus didiskusikan ya. Berarti kita nyari yang dulu. Bentar dulu, kita masukin. 5 dapat dari mana? Itu yang Ini yang bawah ya. ini belum. Jangan sampai salah data ya. Iya, Bu. Salah data salah nanti. Coba bawah ke efisiensi. Nah, ini nanti dimasukin ke sini. Dipoto aja ya. Nanti yang hasil ini dipoto, masukin sini. Makanya nggak boleh hilang. Oke, nanti hasil perhitungan kalian difoto ya. Hasil perhitungannya difoto, terus nanti dilampirkan untuk yang analisis efisiensinya. Tapi kalau kalian bisa pakai equation nggak apa-apa sih. Kalau bisa pakai equationnya aman. Ini gimana? Datanya? Untuk IS-nya udah dicari? Sudah, Bu. Udah. Udah di input ya datanya ya. Ditulis saja yang step up, iya benar. IP-nya berapa, IS berapa. Good. Lanjutin ya. Yang ini mana anggotanya lagi? Kok berdua? Oh ya Allah, hilang. Nyoba lagi. Oh ya udah, silakan coba lagi. Ini aman? Bisa? Tapi Yang efisiensinya tuh gini, Bu. PS ya, IS. Bentar ya. Ini yang mana? Virtual atau yang
Praktikum. Ini 3 atau 5? 5. 100%, 27. Ini yang Nah, ini ya Bu, agak aneh Bu. idealnya. Kok aneh? Coba mana lihat yang idealnya, Bu, lihat. 25 dikali. PS-nya 25. Mana yang virtual? NS lebih Virtual. besar NP Bu. 600 sama 100. Enggak, yang virtual. Ini yang praktikum ya? Iya Bu. Oh, jadi 100. 138,88%. Oh. Peningkatannya Bu kan. Mau nyoba ngulang sekali lagi nggak? Ngecek data ya. Ngeceknya di mana Bu? Tuh lah. Cek lagi coba. Atau Seharusnya enggak. Seharusnya tapi enggak. menurut kamu bisa jadi Bu, karena Ningkatnya ini berapa persen? Ningkatnya 138,88% soalnya. Ya, 25. berarti 38,88% naik kan? Ya, naiknya. Ya. Bisa sih dibuat kayak Bisa gitu. jadi. Kalau kamu mau tempel picture boleh, ini nggak boleh hilang berarti dibuat rapih dong. Iya, ini Ah, kan ada. Nah, terus baru ditempel aja. Mau ditulis boleh pakai equation berarti. Bisa. Kenapa males itu untuk ngetik ya? Bukan Bu, nggak bisa takutnya. Equation. Equationnya itu nggak bisa nulisnya. Oh ya udah. Kalau udah ini udah dapat, diskusiin yang pertanyaan bawahnya yang harus kalian diskusiin. Gimana soalnya? Oke, kamu mau pakai equation? Ya udah kalau mau pakai equation. Karena ada pertanyaan di bawah yang harus didiskusiin juga tuh sama temenmu tuh. Kalau kayak gini kamu kerja sendiri nanti. Temenmu cuma liatin doang. Aduh, saja, aduh. Aduh, saja. Iya. Kalau itu udah dapat kan? Udah, sekarang fokus yang pertanyaan bawahnya gimana? Karena nanti bakalan ditampilin hasil kalian itu presentasinya. Oke? Guys, 10 menit lagi ya. Kok bisa? Coba duduk. Dua puluh 250. Ada berat dikit tapi ya. Wah. Iya, dia terlalu ini berarti. Udah melewati batas yang ini, tapi belum nyampe ke yang ini terlalu kecil gitu. Tapi ini pakai data. Berarti ini sekitaran 0, sekian ya. Kalau ke sini nggak mungkin lah kalau ke sini. Kan nggak mungkin. Itu ke berapa? Dari 600 ke 1200. Ini di kamu hubunginnya yang mana coba Ibu? Ini kamu hubungin ke 1200. Coba dibalik sekarang. Yang catu dayanya yang ke ya. Karena dia peningkatan kan jadinya. Ibu. Terus? Coba putar. Ada bergerak dikit itu. Naikin lagi coba. Kelihatannya bergerak kan? Berapa tuh? Berapa itu? Iya 0, berapa tuh? 0,5 nyampe nggak? Ini kan 5. Berarti skalanya masing-masing 1 kan? Yang tengahnya setengah. Berapa jadi? Nggak nyampe. Naikin lagi? Nggak mungkin. Udah 50 mikro. 0, Kalau pakai rumus saja Bu, nentunya Bu. Kan tadi Gimana? Ada data NS -nya gitu. pakai perbandingan NSNP. Lah IP-nya ada. IP-nya IP-nya lihat yang virtualnya berapa. iya, ada virtualnya.
Boleh, Bu? Boleh. Ya udah kalau gitu. Oke. Kenapa? Oke. Is it possible if the efficiency of non-ideal is more than 100? Step up or step down? Both of them more than Oh, kalau step down impossible. 100. For step up it's possible. Kan dia naik berapa persen dari yang awal kan? Jadi kalau misalnya yang pertamanya dia 220 volt, berarti dia bakalan lebih dari 20 volt ya, otomatis naiknya 100%. This is the efficiency that we got. Step up. This is for non-ideal. Step downnya nggak mungkin tapi What we 5 Mana yang step data? 0, I sent to Herman. Soalnya lah turun yang step down tadi. V mana step downnya? Cara nyari efisiensinya gini kan? Iya ini. Tegangannya. Tegangan sekundernya dapat 21 gimana? Coba Ibu tanya dulu. 21 itu dapat dari mana? 9 ke 21. Dapatnya gimana coba? Tadi yang 21 apa 20? 20 tadi itu yang sini kan, Bu. Tadi itu di sekitar 100, Bu. 100 per 250. Ya kan? 100 per 250 dikali tadi 50, Bu. 50. Ya tadi 50, Bu. Mari coba, Bu. Boleh nih coba? Step apa tadi? Step up. Step up. Step up or step down? Nah, But we have step up and step down is the more than 100. seharusnya salah satu. Harusnya yang mana? Salah satu aja seharusnya. Iya, benar, step up seharusnya. Guys, Udah? Kalau untuk step up iya more than, tapi kalau step down enggak. step down enggak? Hah? Kan dia naik. Naik nggak? Naik nggak dia? Iya tadi sama Bu. Coba darinya berapa? Naiknya dari berapa? Dari 9. ya, dari 9 ke 21. 21. Kalau 100% seharusnya berapa? 18 Bu. 18. Berarti kalau udah lebih dari situ, ya udah lebih pasti kan? Lebih dari 100%. Ya, ini Bu. Nah, ini kenapa bisa terjadi, Bu? Kan Berarti dia lebih berapa? Naik, udah dinaikin berapa? 11%. Iya, berarti kelebihan 11%. Kenapa lah kira-kira? Apa yang mempengaruhi dia bisa jadi lebih banyak daripada aslinya? Jadi yang dilihat dari video, dari yang udah kalian baca, ayo, apalah. Terus meminimalisir tadi apa biayanya? Pakai apa tuh? set up. Ya, dia minimalisir dayanya pakai apa? Harus Apa yang diatur? voltnya lebih tinggi. Hmm. Harusnya lebih kecil tadi. Harusnya lebih kecil. Supaya harusnya lebih kecil dia ngatur apa? Volt. Nih, oh, coba ditonton lagi videonya. Kan videonya ada di Google Classroom-nya. Bentar doang kan videonya. Mana Google Classroom-nya? Tuh, sistem tenaga listrik. Udah dulu ya. Oke, udah didiskusikan pertanyaannya. Kami agak bingung di sini. Gimana tuh? Kenapa? Di soal nomor 2 tadi. Kenapa?
Nah, di soal 2 kan pakai tabel keduanya. Nah, di pertanyaan itu apakah perbandingan antara PS per PP sama NS dan NP sama? Bagaimana perbandingan antara kumparan sama tegangan? Ini kan beda, bukan nggak sebanding. Ada yang Kalau secara teori, sebanding. iya, secara teori sebanding, aslinya sebanding. Kalau dia nggak sebanding, Secara visual, iya, secara praktikum nggak sebanding. Kenapa lah? Apa faktor kira-kira yang mempengaruhinya? di praktikum itu kan ada resistor dan ada amatan. Berarti resistornya dari mana coba? Kabel-kabel Kabelnya, berarti bisa jadi pengaruh dari kabel, resistansi kabelnya bisa jadi ngaruh ke sana. diberikan alasan. Iya, berikan Ada yang alasan. sama dan ada yang tidak sama. Kenapa? Yang tidak sama itu dikarenakan ada resistor pada kabelnya. Bisa dibuat kayak gitu, bisa dijelasin. Kan bisa dijawab di sini. Ya. Udah lagi? Oke, guys. Udah? Gimana? Udah sampai ke pertanyaan? Simbol efisiensinya boleh nggak, Bu? Kami ganti N aja, Bu. Equation, letter like symbol. Ada nggak? Kalau nggak ada, cek lagi. Operator. Greek letter. Iya. Oke, udah sampai menjawab pertanyaan yang harus didiskusikan? Belum? Nah, Kia, what's your password? Tidak ada. Budayanya Bu, yang di daya Bu. Jadi Daya itu dipengaruhi oleh apa coba sih? Volt dan Tadi, volt dan arus. Gimana cara dia minimalisir biayanya? voltnya itu kan dinaikkan Bu dengan step up tadi. Jadi sehingga arusnya kecil. Kalau Oke. arusnya kecil itu menggunakan kabel yang lebih kecil juga. Berarti kabelnya di sana kan jadi poinnya kan? Enggak? Oh, jadi Ya, kenapa itu bisa jadi lebih besar? ya karena kabelnya kecil. Kabelnya pendek. Kabelnya pendek kecil. Jadi daya transmisinya itu keseluruhan ditransmisikan gitu. Semuanya tuh langsung habis. Nyambung. Kalau misalnya kabelnya panjang kan dia ada pengaruh dari resistansi. Iya, hambatan kawatnya, benar. Karena arusnya pendek, karena kabelnya pendek Bu. Boleh, kalau mau dibilang kayak gitu juga boleh. Pakai bahasa kamu apa nanti, ya? Ya, thank you. Oke. Udah ya. Kita coba cek hasilnya. Oke, Ibu mau pemaparan dari grup 4 dulu. Mana grup 4? Which one? Where is grup 4? Oke, silakan kalian paparkan hasil tabel pengamatan 1 kalian. Terus efisiensinya seperti apa? Karena di sini ada analisis efisiensi ya. Boleh di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain tolong diperhatikan. Kenalkan kami dari Korkom 4. Ini kami akan menjelaskan hasil dari praktikum kami mengenai tabel pengamatan satu yang dimana NP lebih besar daripada NS dan hanya tabel satu. Iya, tabel 1 aja. Jadi dari pengamatan kami mengambil kumparan primernya itu 1.200 dan kumparan sekundernya itu 600 dengan tegangan primer 9 volt dan dia dapat dihasilkan tegangan sekunder 5. Oke, bentar. Tadi tegangan primer, kumparan primernya berapa tadi? 1.200. 1.200.
Kumparan sekundernya 600. Tegangan sekundernya berapa yang kalian dapat? Ini yang praktikum ya? Ya, ini praktikum. Oke, berapa dapat ya? 5 volt. 5 volt, terus NS per NP-nya 0,5. Sebenarnya 0,55. gini. Terus PS per VP-nya? Oh, kebalik nggak? Yang ini Bu. Yang ini 0,55. Oh, oke. 0,55, yang ini 0,5. Terus ini yang praktikum. Ya. Silakan lanjutin. Virtualnya? Di sini kami menggunakan kumparan primer sebesar 100 dan juga kumparan sekundernya sebesar 50. Untuk tegangan primernya itu sama, masih 9 volt, dan dapat dihasilkan tegangan sekundernya sebesar 4,5. 4,5. 4,5 volt. Heeh. Kemudian yang NS per NP-nya itu 0,5 dan juga yang IS per IP itu juga 0,50. Oke. Terus jadi Jadi dapat disimpulkan dari perbandingan antara perbandingan kumparan sekunder dan perbandingan tegangan primer sekunder, sebenarnya itu sebanding. sebenarnya sebanding. Pada nilai praktikum kumparan primer pada praktikum perbandingan kumparan primer dan kumparan sekunder mengalami perbedaan antara perbandingan kumparan dan tegangan. Dikarenakan menurut kelompok kami, dikarenakan pada praktikum terjadi ada resistor pada kabel itu. Oh, pengaruhnya dari hambatan pada kabel gitu ya. Oke. Jadi efisiensinya dapat berapa? Efisiensinya 27,7%. 27,7%. Oke, thank you. Boleh dikasih plus dulu buat kelompok 4. Gimana dengan kelompok lain? Ibu boleh, oke, boleh dari grup 6. Grup 6 gimana? Hasil pengamat grup 5. Hasil pengamatan satunya gimana? Apakah sama atau beda? Ini hasilnya itu sama Bu, tapi untuk yang efisiensi yang kami dapatkan berbeda Bu. Kenapa? Kalau kami itu dapatnya untuk yang step down yang pertama ini dapatnya 111% efisiensinya. Kalau sedangkan kelompok tadi sekitar 27%-an. Ya, itu sendiri kalau kita lihat dari data itu kan untuk yang pertama praktikum harus di bawah 4,5 untuk mendapatkan hasil yang di bawah 100%. Sedangkan itu melebihi 4,5, jadi otomatis itu lebih dari 100% Bu efisiensinya. Boleh ditulis cara pengerjaannya? Ya, ke papan aja. Hah? Ya, tolong yang kelompok 4 mau ditulis juga. Biar kita lihat perbandingannya di mana. Apa-apa ditulis saja. Dihapus saja itu ya. Ini. Dihapus saja yang multitesternya. Terus ditulis keterangannya itu hasil kelompok berapa, yang ini hasil kelompok berapa. Sampai jam berapa pelajaran? Habis? Ini berarti langsung ke art. Hah? Break dulu. Bu ambil waktunya dikit ya. Kalian berapa, Mam? Persen? 7,7%. Oke, thank you. Sini aja, mungkin mau dipakai. Yang boleh kelompok Bu. Yang boleh kelompok. pakai rumus yang
Oke, thank you. Good. Oke, kalau dilihat hasilnya beda nih. Kalau secara data kan itu terlihat 95, jadinya 0,55 ya perbandingannya. Nah, di sini temannya ada nambahin IS-nya sama IP-nya. Untuk kelompok 6 gimana kalian cara nyari IS-nya? IP-nya kalian dapat dari mana? Itu kan kamu kan menggunakan itu praktik secara virtual juga. Nah, secara virtual itu sama perbandingannya 1/2 untuk yang IS dengan NP. Berarti kami otomatis langsung dari situ Bu ambil arusnya. Oh, kesebandingan ya? Bentar. Terus satu. Siapa dulu? Ini dulu, Sarja dulu. Jadi Bu, kalau misalnya untuk arus itu sendiri, perbandingannya itu 2/1 Bu. IP-nya itu 2 kali lebih besar dari IS-nya Bu. Jadi misalnya IS-nya 0,5, IP-nya itu 1 Bu, 2 kalinya. Oke, kenapa jadi lebih besar? Oh iya, ada yang salah. Oh, mau diperbaikin dulu, Zaskia? Tadi hasilnya benar. Oke. Kenapa, Sarja? Hah? Itu juga gini Bu. Oke. Sebenarnya kita bisa lihat Bu, dari tegangan primer 9 volt menjadi 10 volt. Kalau 111%, otomatis tegangan sebenarnya itu lebih dari 9 Bu harusnya Bu. Tegangan sebenarnya. Kalau efisiensinya dari itu 111, jadi lebih dari 9 harusnya Bu. Gitu. Kenapa, Zaskia? Mau bantah? Ya Bu, itu kan kita kan tegangannya 9. Kalau mau transformasi ideal itu paling tidak 4,5 maksimalnya, tapi itu lebih dari 5 hasilnya. Nah itu tuh bukan terjadi kesalahan di kelompok kami, tapi karena kan itu sendiri kita punya teori nih. Kan kalau misal untuk mentransmisikan listrik itu kan rumah warga kan menggunakan CL step down untuk trafonya sendiri. Nah pada saat untuk trafo step up-nya itu kan tegangannya harus diperbesarkan supaya arusnya kecil, supaya yang dapat ditekan biaya investasinya. Kabelnya juga lebih kecil. Nah, pada saat itu berhubungan juga dengan teori yang daya, rumus daya. Daya kan dipengaruhi oleh tegangan dan juga arus. Nah, karena dia menggunakan kabel yang kecil, arusnya itu kan lebih besar. Nah, kalau misalnya trafo step akan digunakan untuk mentransmisikan yang arus yang voltage ini ke yang panjang kan, untuk yang kabel panjang. Tapi di sini bisa melebihi 100% karena kabelnya pendek, nggak panjang, nggak terlalu panjang karena kabel panjang itu ada hambatan. Tapi di sini ya tegangan itu langsung ditransmisikan langsung karena pendek. Kalau misalnya dia panjang ada hambatan, makanya itu alasannya itu nggak ideal. Tapi di sini bisa melebihi karena itu kabelnya pendek alasannya. Oke, jadi kalau menurut Zaskia ada pengaruh kabelnya tadi, panjang pendeknya itu ngaruhin ke transmisi dayanya. Terus alasannya Sarja tadi karena si arusnya berbanding terbalik gitu ya dengan si kumparan. Sekarang kalau si kelompoknya si Imam tadi ngambil arusnya pakai apa? Gimana cara kamu menentukan arusnya? Ya, praktikum. Kalau ke virtual kan udah langsung dapat data ya. Kalau kita di Levi ini kan langsung dapat data di kekuatan transmisinya itu. Nih, kan langsung dapat arusnya sekian, tegangannya sekian gitu. Pakai multitester. Multitesternya diarahin kemana? Multitester. 250. Dapatnya berapa, Imam? Harusnya tadi berapa kelompok kalian dapatnya? Yes ya. Dapatnya yang di sebenarnya itu 0,1. 0, sekundernya 0,5. Arus primernya 1.
1 karena di data ini kamu ambil 1 ya? Berarti ini bukan. Ini step down, jadi NP lebih besar. Bentar. PP-nya dia ambil 9. Oke. Terus NP-nya berapa? NP-nya 100 ya, Mam? Ya, Bu. NP-nya 100. Salah, Ibu. NP-nya 100, NS-nya 50. Berarti IP-nya 0,25. Kamu dapat IP 1 dari mana? Ya. Harus prepare ya. Kalau data itu untuk step up, Bu. Step up itu NS-nya NS-nya 100, NP-nya 50. Kalau dapat di arus yang Ya kan NP-nya 100, NS-nya 50. Nah, Ibu nanya ke Imam karena Imam yang nulis data kan? Kelompoknya Imam nulis datanya 1. Satunya dapat dari mana, Imam? Dari virtual kamu gimana? Kebalik. Oh, oke, kebalik ya. Jadi kalau mau balik ke teori, udah, benar berarti. Kebalik ini ya. Berarti seharusnya yang di atas adalah 1, yang di bawah 0,5. Berarti ini berapa deh? Benar ya tadi, Bu. Tapi nilainya salah, Bu. Nilainya salah. Mau dibenerin? Ya, karena kalian ngambil data yang praktikum yang sama ya. Kalau virtualnya kan beda. Mana 0,25? Satunya setengah, 1/4, Mam. 1/4 dari 9. Kenapa nggak main coret? Iya. Oh. Ini tapi yakin 0,50 dibagi 0,25. Nggak tahu. Wah, terus? 500 bagi 18. Gimana, Mam? Hasilnya 111%. Oh, berarti tadi datanya ya. Jadi kalau untuk pengambilan data pada saat analisis ya harus benar-benar diperhatikan mana data-datanya gitu. Makanya dicatat ulang, kan tadi kan dicatat di bukunya. Tuh. Oke, berarti datanya sama ya. Ketika dia step up, ternyata hasilnya 111%. Berarti berapa efisiensinya? 100% dari aslinya. Berarti melebihi dari yang aslinya ya. Berarti penambahannya sekitar 11%, gitu ya. Oke. Perbandingannya antara kuat arus tadi, kuat arus sama tegangan itu berbanding terbalik, benar ya. Jadi kan udah dijelasin juga di video tentang transmisi listriknya tadi. Ketika kita pengen tegangannya dinaikkan, maka arus voltage-nya yang diturunkan itu. Makanya jadinya berbanding terbalik. Oke, untuk tabel pengamatan 2, grup 1. Mana grup 1? Grup kalian? Ya, grup 1 kalian dapatnya berapa? Hamparan primernya? Hamparan primernya 600. Hamparan sekundernya? sekundernya 1200. 1200. Oke, tegangan sekunder primernya kalian ngambil berapa? 10 ya. Oke. Tegangan sekundernya? 19,4. Kalian dapat dari multitesternya ya? 19,4. Jadi perbandingannya? Untuk hamparan 2. 2. Untuk yang VS per PP-nya? 1,94. Nggak nyampe 2 berarti ya? Oke. Untuk yang virtual? 50 sama 100. Ini perbandingannya sama berarti ya? Tegangannya sama diambil? Tegangannya 10, tegangan sekunder berapa? Tegangan sekundernya
20,0. Jadi Untuk kumparannya jadi 2. Perbandingan untuk tegangannya 2,5. 2. Kenapa kira-kira bisa beda antara yang satu dengan yang 2? Ya, hasil perbandingannya, praktikum dengan virtualnya menurut kelompok kalian. Kenapa? Kenapa? Mungkin karena dari hambatannya, misalnya kayak dari kabelnya kan ada resistornya gitu, jadi ada mixnya gitu dari kabel dan juga dari jarak yang dimasukkan, jadi ada perbedaan. Oke, dari hasil kalian juga beda, Soeharjo? Beda. Kalian dapatnya Ya beda. lebih besar atau lebih kecil dari virtual? Lebih kecil. Kamu dapat lebih besar? Lebih besar. Kamu dapatnya berapa? 2,7 malah. Tegangannya berapa? 9. Yang ini dapatnya berapa? Ya dia 10 karena memang catu dayanya di settingnya 2, 4, 6, 8, 10. 9 itu yang pertanyaan nggak bisa kalau Ya kalau di sini nggak bisa 9 karena catu dayanya beda. Oke? satu dari mereka sama. Catu daya mereka yang 3, 6, 9, 12. Hasilnya otomatis beda karena voltage yang dihasilkan beda kan. Tuh. Oke. Berarti ini pengaruhnya karena resistornya ya. Efisiensinya. Oke, bagaimana perbandingan yang dihasilkan pada tabel pengamatan 1 antara kumparan, tegangan dan juga kuat arus listrik? Boleh deh, siapa yang mau jawab pertanyaan 1 grupnya? Sudah didiskusikan belum? Sudah. Siapa yang mau jawab yang pertanyaan 1? Yang belum? Kelompok 2. Kelompok 2? Ya, kelompok 2. Boleh, silakan. Pertanyaan 1 ya, Bu? Iya. Bagaimana perbandingan yang dihasilkan pada tabel pengamatan 1 antara kumparan, tegangan dan juga kuat arus listrik? Kalau perbandingan kumparannya itu perbandingannya 1:2. Nah, kemudian untuk tegangannya itu antara PP per PS itu berapa ya? 1,94 perbandingannya. Atau bukan PP per PS. PS per PP ya. PS per PP, benar tuh. Berarti 19,4 per 10 atau jadinya 1,94. Dengan kuat arus listriknya gimana? Naik atau turun jadinya? Kebalikannya. Oke. Untuk terima kasih kelompok 1. Berarti yang didapat dari kelompok 1 perbandingan kumparannya sama tegangannya sebanding ya, sama-sama naik. Sedangkan untuk kuat arus listriknya berbanding terbalik, dia malah jadi makin kecil. Oke, tabel pengamatan 2. Kelompok siapa yang belum? Kelompok 4 sudah, kelompok 5. 5, 6 belum? 6 boleh? Gimana menurut kalian hasil tabel pengamatan 2-nya? Perbandingan itu antara kumparan sama tegangannya itu Makin besar, makin kecil? makin pengamatan 2 dan kumparan sama tegangannya itu makin kecil. Makin kecil. Ya, Sedangkan yang arusnya harusnya jadi makin besar gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi di tabel pengamatan 1 dia masuk ke trafo yang mana nih? Tabel pengamatan 1 trafo step down. Step down. Kenapa step down? Karena nilai I-nya itu IP itu lebih besar daripada IS. Dari kuat arusnya lebih besar daripada kuat arus sekunder. Dengan lilitannya ngaruh nggak? Ngaruh. Ngaruhnya kemana? Ke tegangan atau ke arus? Ngaruh ke arus. Ngaruh ke arus, ngaruh ke tegangan. Iya. Tegangan ngaruh, arus ngaruh. Berarti dua-duanya ngaruh dong. Oke. Ketegangan dia jadi makin besar atau makin kecil? Kalau ketegangan kecil. Oke, kita buat kesimpulannya dulu. Berarti di tabel pengamatan 1 dia masuk ke step down. Step down, tegangannya tadi kan jumlah lilit aja kita buat jadi besar ya?
NP-nya lebih besar daripada NS. Gimana dengan jumlah tegangannya? PP-nya? Oh, dia jadi lebih besar gitu. PS kurang dari. Bener. Sama nggak? Sama. Sama, oke. NP sama VP itu berbanding lurus. Oke, NP sama VP berarti ini sebanding. Banding. Gimana dengan I-nya? Berbanding terbalik. Oke, dengan I-nya dia berbanding Terbalik. IP terbalik. Oh, berarti kita dapat nih ciri dari step down. trafo step down. Ya. Terus gimana dengan yang tabel pengamatan 2? Masuk ke yang mana dia? Step up. Kenapa jadinya step up? Karena arus yang akhir. Harus yang sekundernya Arus sekundernya lebih besar daripada primer. apa bedanya dengan yang ini? Itu Bu, tegangannya Bu, tegangannya lebih Tegangan sekundernya lebih besar daripada tegangan primer. Lilitannya tadi sekunder lebih banyak ya? Oke, dengan arus gimana? Berbanding terbalik. Banding Terbalik. terbalik dengan kebalik nih. Berarti IP-nya lebih besar. Dapat ciri yang step up. Kalau yang di praktikum masuk yang ideal atau non ideal? Praktikum non ideal. Kenapa jadinya non ideal? Karena efisiensinya Tidak 100%. bisa tidak 100 Tidak 100%. tidak 100% ya. Intinya dia tidak 100%. Makanya dia masuk ke trafo yang non ideal. Faktor apa yang mempengaruhinya? Kabel, panjang kabelnya, apalagi hambatan pada kabel. Oke. Jadi kalau kita simpulkan yang kita praktikumkan hari ini dengan materi yang udah kalian baca, terus juga video yang udah kalian tonton, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian dapat? Kesimpulan pertama ada yang mau nyebutin? Boleh, Refki. Ibu nggak kelihatan kamu di situ. Trafo Yang pertama Ki, pertama dulu Ki, biar temennya bagian. bisa menaikkan atau menurunkan tegangan. Berdasarkan praktikum ternyata bisa nggak? Bisa. Bisa, berarti trafonya bisa menaikkan, bisa menurunkan tegangan. Oke, yang kedua, ada yang mau nambahin? Apalagi kesimpulan yang kita dapat? Ayo, boleh? Ya, trafo itu dibaginya dua, yaitu ideal dan non ideal. trafonya dibagi jadi dua, ideal dan non ideal. Berarti yang aslinya nggak ada yang ideal. Oh, berdasarkan praktikum kalian ternyata tidak ada yang namanya trafo ideal itu kan. Jadi dalam realnya, kasus realnya juga nggak ada. Terus ada lagi? Boleh, Zahid. Untuk jumlah lilitan dan juga tegangan itu sebanding Bu. Untuk jumlah lilitan dan tegangan itu sebanding. Tapi arahnya itu berbanding terbalik Bu. Banding terbalik. Jadi kalau lilitannya diperbanyak, Lilitannya diperbanyak maka tegangannya juga akan semakin besar, sedangkan untuk kuatannya itu turun. turun semakin kecil. Oke, good. Ada lagi? Udah? Udah, berarti efisiensinya tadi tidak sampai 100% untuk yang ideal. Terus jumlah kumparan, jumlah tegangan itu sebanding lurus. Kalau dia naik, jumlah lilitannya diperbanyak, tegangannya juga jadi makin besar. Tapi dengan arus dia banding terbalik gitu ya. Fungsinya apa? Di trafo? Fungsinya ada di mana di trafo? Aplikasinya? PLN. PLN dialirin ke rumah melalui melalui gardu ya, yang dihantarkan melalui kabel tadi atau penghantar. Oke. Jadi udah dapat nih perbandingannya. Jadi efisiensi itu bisa dicari melalui, jadi yang kalian udah cari nih, efisiensi itu dicari melalui perbandingan antara daya sekunder dan daya primer. Kenapa dia nggak sampai 100% tadi? Karena ada hambatan. Oke. Berarti dia sebagian ditransmisikan, sebagian dipakai untuk hambatan atau bahasa kita untuk menahan panasnya atau kalor. Oke, good. Yang udah kalian kerjakan tadi dilaporkan, terus hasil yang didapat tadi jangan lupa
lampirkan ya di ininya, di LKPD-nya, terus disubmit melalui Google Classroom-nya. Perwakilan aja, karena kita pengerjaannya dalam kelompok. Untuk trafo ini ada pertanyaan nggak? Udah cukup jelas? Jelas? Oke. Kalau udah silakan diisi ini refleksinya hari ini. Mana ya? Lah, kok nggak ada? Kalian udah download trans ininya? Belum? Oke. Nanti Ibu akses ulang untuk yang refleksi ya. Kira-kira hari ini belajarnya gimana? Asik, seru, kurang, atau bosan? Serunya di mana? Praktikum. Berasa jadi anak teknik. Oke. Anak teknik elektro. Berarti udah ngerasain ya. Tapi nanti kalau ketika praktikum di kuliah mungkin nggak akan berkelompok seperti ini, tapi dengan kelompok yang lebih kecil ya. Manfaatnya juga kita udah dapet. Di sini udah ada deh. Nggak ada juga ya. Jadi tolong dibuat refleksinya nanti apa yang udah kalian pelajari di buku, di kertas saja, apa yang udah kalian pelajari, terus apa yang kira-kira perlu ditingkatin dari pembelajaran hari ini, biar kedepannya kita bisa jadi ada masukan lah. Kalau di Ibu ada masukan gimana pembelajaran kita gitu. Kayak kemarin kan ternyata kalian lebih seru untuk praktikum gitu. Sekarang kita coba dua-duanya, praktikum dan juga virtual gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada evaluasi sedikit. Kan kalian udah belajar nih. Nanti tinggal di zoom out aja, dikerjakan secara individu. Terus hasil jawabannya kalian tambahkan file di sini gitu. Ya? Hah? Enggak, ini perhitungannya. Kan tadi kita udah ngitung secara praktikum, nilainya praktikum. Nah, sekarang Ibu kasih soalnya dengan data-datanya, terus kalian analisis gimana cara mencari efisiensinya tadi. Itu ya. Oke, kalau nggak ada, kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh dipimpin doa dulu. Siapa ya yang mau nutup? Boleh, Soeharjo, silakan. Teman-teman, setelah kita selesaikan pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih buat hari ini Ibu Hairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.